Perkenalkan nama saya Fahmi Badur Rahman dengan NIM 19240357. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Putri Pandi dengan NIM 19240224. Saya bertugas sebagai dokumentasi atau peralatan. Halo, perkenalkan nama saya Debbie Ayu Putri dengan NIM 19240114. Perkenalkan nama saya Nasu Aranti Alsitania dengan NIM 19240634. Halo, aku Siti Halimah dengan NIM 19240999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kampus UBSI ingin ini sebenarnya kegiatan workshop teman-teman atau mini workshop. Karena kalau workshop itu dia 5-8 jam durasi kegiatannya. Tapi karena waktu kita singkat sekali, hanya 1,5 jam, jadi kita akan menjelaskan materi ini secara singkat dulu. Nah, apa sih yang akan teman-teman lakuin gitu? Teman-teman udah ada yang tahu business intelligence? Belum. Dengar? Nah, intinya business intelligence itu adalah profesi atau bidang ilmu teman-teman dari yang namanya ilmu ekonomi. Nah, jadi di sini kita akan memvisualisasi data menggunakan Power BI atau Power Business Intelligence. Ini adalah tools yang akan teman-teman gunakan pada saat nanti praktek. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, ada dasar-dasar yang harus teman-teman tahu dulu gitu mengenai Power BI atau Business Intelligence. Nah, ini akan dijelaskan oleh sesi ini gitu. Coba di slide pertama. Yang pertama-tama harus teman-teman paham adalah tentang apa itu data. Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang dikumpulkan untuk dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi data itu adalah kumpulan informasi atau fakta yang dikumpulkan untuk diolah. Nanti data ini akan kita olah di Power BI. Contoh data itu seperti misalkan data penjualan. Ini ada transaksi toko, pendapatan harian, dan produk terlaris per bulan. Terus data siswa nih, data siswa teman-teman itu kan ada nama, NISN ya, NISN kelas. Nah, itu kumpulan data teman-teman. Nanti kita akan olah di menggunakan Power BI gitu. Selanjutnya mungkin, nah data ini ada beberapa sifat yang dibagi menjadi dua. Ini kalau misalkan teman-teman lulus ada yang ingin bekerja atau kuliah, ada yang ingin kuliah coba, ada nggak? Atau ingin langsung bekerja? Nah, data ini, data kualitatif dan kuantitatif, ini akan teman-teman pelajari ketika kalian berkuliah. Karena nanti saat penelitian, kalian pasti akan membuat suatu penelitian gitu. Nanti datanya seperti ini, berdasarkan dulu dari data kualitatif. Kualitatif ini bentuknya adalah dia lebih teks, lebih secara teks gitu. Misalkan data berbentuk deskriptif dan tidak dinyatakan dalam angka, menggambarkan kualitas atau karakteristik tertentu. Jadi ciri-ciri data kualitatif itu diambil saat kalian wawancara narasumber teman-teman. Kalian membuat kuesioner, wawancara narasumber yang ingin kalian teliti gitu. Nah, dari data teks itu ya kalian ketik tuh apa yang narasumber jelaskan. Nanti itu datanya akan kalian teliti lagi supaya penelitian kalian itu menjadi penelitian kualitatif gitu. Tapi ada juga data kuantitatif. Data ini cenderung dia numerik atau berbentuk angka. Jadi bisa diolah menggunakan perhitungan aritmatika teman-teman. Oke, kalau kita lihat penjelasannya di sini, data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka memungkinkan perhitungan matematis dan analisis statistik. Contoh data kuantitatif itu adalah data penjualan harian. Jadi itu ada harga, ada produk yang terjual berapa, dan diakumulasi. Misalkan dalam per bulan berapa gitu pendapatannya. Nah, itu ciri-ciri data kuantitatif. Ini ada contohnya juga nih, jumlah penduduk, tinggi badan, dan nilai ujian. Gitu. Nilai ujian kan ada numerik ya, itu dia nggak bisa dideskriptif. Oke, selanjutnya kita bahas selanjutnya ada sumbernya. Coba ya. Nah, sumber data yang kita ambil dari sini adalah data sekunder teman-teman. Jadi data itu bisa diambil dari kedua jenis ini nih, data primer dan data sekunder.
seperti yang saya jelaskan tadi, data kualitatif itu diambil dari data primer teman-teman. Jadi data primer itu yang kalian buat sendiri, kayak wawancara tatap muka, observasi lapangan, dan eksperimen atau survei mandiri. Jadi teman-teman yang ngambil data itu secara langsung dan disebut data primer. Selanjutnya ini ada data sekunder. Data sekunder ini intinya adalah data yang sudah ada dan tersebar di internet atau open source. Jadi kalian tinggal ambil aja data itu, kalian download, terus kalian olah sendiri. Kalian tidak perlu repot-repot lagi wawancara, observasi atau survei mandiri. Tapi data sekunder ini ada kelemahan teman-teman. Biasanya data yang sekunder itu dia tidak sesuai dengan penelitian kita. Jadi kebanyakan sifat data sekunder ini sebagai pendukung aja gitu dari data primer. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Halimah. Oh, kita belum perkenalan ya? Belum. Oh iya, lupa. Kakak nama kakak Fahmi Badurman, biasa dipanggil Fahmi. Halo Mami. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra, atau dipanggil Putra. Halo Putra. Halo. Halo Putra. Halo Putra. Perkenalkan, aku Siti Halimah, biasanya dipanggil Halimah. Halo Putra. Perkenalkan nama saya Naswa Aranti, biasanya dipanggil Naswa. Halo Putra. Perkenalkan, nama saya Debbie Ayu Putri, biasanya dipanggil Debbie. Halo Dewi. Oke, kita akan dijelaskan oleh Kak Siti Halimah ya. Di sini ada masalah data mentah. Mengapa kita itu nggak bisa langsung memakai data mentah untuk mengambil keputusan bisnis? Yang pertama adalah sulit dipahami. Bayangkan melihat ribuan baris angka di Excel tanpa ada kesimpulan, tentu akan memusingkan dan tidak menyampaikan arti apapun. Lalu yang kedua, tidak terstruktur, yaitu data seringkali berantakan dan tersebar di berbagai format atau sistem yang berbeda sehingga sulit untuk digabungkan. Yang ketiga, ada tidak informatif. Data mentah tidak bisa langsung menjawab pertanyaan penting bisnis seperti produk apa yang paling laris sebulan ini. Oleh karena itu, kita butuh visualisasi data seperti Power BI untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Nah, lalu sini ada Kaggle. Jadi, Kaggle ini adalah platform komunitas data science terbesar yang menjadi penting bagi para pengolah data. Untuk kebutuhan visualisasi di Power BI, Kaggle sangat berguna karena angka alasan. Yang pertama, karena dataset gratis, yaitu ribuan dataset publik dari bisnis, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain itu tersedia. Yang kedua adalah beragam format. Jadi kita bisa menyesuaikan format yang akan kita pakai untuk Power BI. Ada CSV, Excel, atau JSON langsung kompatibel dengan Power BI. Lalu yang ketiga ada data berkualitas, dikurasi komunitas lengkap dengan deskripsi dan lisensinya. Lalu yang terakhir itu mudah diakses, dapat gratis di Kaggle dan unduh dataset kapan saja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Naswa. Ini selanjutnya ada tampilan sebagai sumber data. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Kak Halimah. Jadi Kaggle ini itu adalah yaitu wadah terbesar untuk mencari dataset gratis siap pakai bagi para praktisi data. Di platform ini kita bisa dengan mudah mencari data lewat kolom pencarian dan menyaringnya berdasarkan kategori seperti computer science atau NLP hingga melihat data apa saja yang bagi tren saat ini. Selanjutnya, apa itu bisnis intelijen atau BI? Rangkaian teknologi, strategi dan proses untuk mengumpulkan, mengelola serta menganalisis data mentah menjadi wawasan insight bermakna yang mendukung pengambilan keputusan. Dan ini ada proses yang pertama ada kumpulkan data, yang kedua ada olah data, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada visualisasi data, yang kelima ada bantu keputusan. Dan kita ada apa saja yang kita pakai tools BI yang paling umum. Yang pertama itu ada Power BI. Ini fungsinya yang pertama bisa visualisasi sangat interaktif. Yang kedua ada koneksi ke banyak sumber data. Yang ketiga ada share dashboard online ke website. Yang kedua ada Microsoft Excel. Fungsinya itu yang pertama ada pivot table dan grafik built-in. Yang kedua formula dan makro yang familiar. Yang ketiga
Selanjutnya yang terakhir adalah Looker Studio. Nah, fungsinya itu yang pertama ada gratis dan berbasis web. Yang kedua integrasi Google Workspace. Yang keempat yang ketiga dan mudah dibalikkan ke Viago. Oke. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke fungsi, kalian tuh udah tahu kan Power BI itu apa? Belum. Saya udah dikasih tahu tadi. Oh, Yang aneh ini mah. Tenang, mau depan nih kita. Ini ya. Saya di sini akan jelasin fungsinya. Fungsi utama Power BI yaitu mengelola data, menganalisis data, visualisasi data, dan bantu keputusan. Mengelola data itu import dan transformasi dari Excel, SQL, web, dan lebih dari 100 sumber lainnya. Terus ini ada menganalisis data, yaitu formula DAX untuk perhitungan dan agregasi data kompleks. Dan di sini selanjutnya ada visualisasi. Visualisasi itu grafik, peta, dan chart interaktif yang informatif dan menarik. Nanti kita bikin visualisasi yang lebih menarik ya di Power BI. Oke. Terus ini ada lanjut bantu keputusan, yaitu dashboard real time yang dapat dibagikan ke seluruh tim. Sini aja, kenapa pakai Power BI? Power BI itu yang pertama ada visualisasi interaktif, kedua ada handle data besar, ketiga ada dashboard profesional, keempat itu ada share online real time. Oke, di visualisasi interaktif ini filter, drill, down, dan cross highlight antar visual secara real time tanpa perlu coding. Jadi kalian nggak usah coding di sini aman ya. Iya, aman. Oke. Terus yang kedua ada handle data besar, yaitu memproses jutaan baris data dengan cepat berkat mesin kompresi Vertipex miliki Microsoft. Terus yang ketiga ada dashboard profesional, tampilan bersih, modern, dan dapat kustomisasi penuh sesuai kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir ada share online real time, yaitu publikasi ke Power BI service. Time dapat mengakses dan dari browser maupun perangkat mobile. Lanjut. Dan ini contoh dashboard Power BI. Nanti kita bikin lebih menarik dari ini ya. Kalian praktekin, oke? Oke. Kita bikin visualisasi tampilan kayak gini. Ya, lanjut. Selanjutnya ada informasi data di Power BI. Nah, di Power BI ini memproses, membersihkan atau menyimpan data yang belum kita visualisasikan menggunakan Power BI editor. Yang pertama itu ada import data, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga membersihkan data, lalu yang keempat ada ke model. Nah, import data ini kita menyambungkan Power BI ke sumber data yang kita punya. Lalu yang kedua kan identifikasi masalah. Nah, di sini kita menemukan nilai-nilai kosong, nilai duplikasi atau format yang salah, atau juga kolom yang tidak kita perlukan. Lalu yang ketiga ada membersihkan data, yaitu kita menghapus data-data yang duplikat atau yang tidak kita perlukan. Dan yang keempat ada ke model, yaitu menggabungkan tabel tambah kolom, lalu kita muat data ke model Power BI. Nah, ini tahap-tahapannya. Yang pertama kita melakukan import data, transformasi data di Power Query, lalu yang ketiga ada buat visualisasi. Jadi kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, baik teman-teman. Materi sudah selesai, mungkin sampai sini dulu ada yang kurang paham nih tentang apa tadi? Ya, mantap ini mau ya. Tidak, kita langsung praktek saja ya. Teman-teman bisa buka di komputernya, cari Power BI.